yaitu program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati, kemudian program pengendalian bahan berbahaya, beracun dan limbah B3, yaitu program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati, kemudian program pengendalian bahan berbahaya, beracun dan limbah B3, laboratorium lingkungan. OPD pengelola lingkungan, kami memiliki badan fungsional dan juga kami memiliki ada 2 UPT Pak. UPT pengelola sampah. Itu kami kemarin juga ada minta nih, ini mungkin kami kasih bocoran juga, minta beberapa data masalah izin, kemudian hasil lab terhadap PT yang itu sampai hari ini kan belum terima kan, makanya ada melakukan pemanggilan. Ada nggak tiket baiknya? Karena kan pertanggungjawaban kami juga terhadap masyarakat tempatan kan, ada ini mama di sana gitu kan macamnya. Apalagi kami itu Pak Suwandi udah kesan dulu dari sekarang gitu kan, bentuk tanggung jawab kami lah kan terhadap masyarakat yang ada komunikasi dengan kami. Nah, maka dari itu kami berharap juga lah dari Pak Suwandi dan kawan-kawan kalau ada data yang pernah dilakukan dengan pengawasan atau uji lab, kami dikasih lah sebagai pegangan. Ya kan, sehingga tak ulang kau jawab kalau sudah dilakukan pengawasan oleh DLH, kami mungkin hanya menguatkan aja, ya kan, menguat aja atau penegasan aja. Tapi kalau ada yang bangkang-bangkang, mungkin kami ikut serta bisa menyentil lah. Mungkin seperti simpangkannya karena jauh tuh kan, sering-sering tuntut aja loh maksudnya tuh kan. Kalau gitu, sedangkan dinas saja mungkin ini mau laporan gitu kan, sesekali udah mungkin turun. Jadi, tapi lah kita kerjasama, paling tidaknya kita bisa mengimbangi kalau DLH itu mungkin bulan 3 udah turun, kami ada bulan 6 gitu kan. Ya puluh 1 bulan turun gitu kan, kita kerjasama komunikasi itulah. Kalau kita turun kok, apa namanya, mereka itu banyak aduannya, perusahaan itu. Contoh, dari 5 yang kami kunjungi itu semua mengeluh pendapatan mereka turun. Karena sebagian perusahaan itu yang tidak memiliki lahan sawit, hanya plasma atau menunggu. Nah, ini kan berkaitan dengan ini juga kan, kontrak dengan pertanian terhadap limbah dan macamnya. Jadi kami berharap kalau sudah ada data dengan DLH terkait masalah uji emisi, kami mintalah sebagai pegangan sehingga kami nggak tahu kan mana yang udah mana yang belum. Terkait juga tadi masalah 7 perusahaan yang berdampak terhadap pencemaran itu terhadap sungai. Nah, ini kami tadi lah bisa nanti dapat datanya, ada yang udah dan yang belum, sehingga kami juga tahu nanti kalau ada laporan dari masyarakat itu bisa kami istilahnya menyimbangi lah masalah berita ini. Nah, ya. Sampai artinya, dan kita jadi apa namanya bahan apa namanya semacam jadi alasan. Kalau mereka artinya kita kan hanya minta menuntut ketertiban Pada Komisi C supaya kinerja kami ke depan lebih baik lagi, terutama dalam pengadaan armada pengangkutan, kemudian alat berat, karena di setiap TPA itu wajib memiliki alat berat. Karena yang nama sampah ini kan setiap hari diproduksi masyarakat, sama dengan rumah sakit selalu ada pasien. Kalau tidak ada alat berat tentu otomatis akan mengalami kendala kami di lapangan dalam pengelolaan sampah di TPA yang ada di Bagasi Api-Api, kemudian TPA yang ada di Kubu dan TPA yang ada di Bagambatu. Semuanya tidak ada alat berat. Jadi mungkin perlu dukungan ya, dari Bapak Komisi C bagaimana supaya bisa membantu peningkatan kinerja kami ke depan. Dampaknya itu tentunya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kecamatan Bangko, kepada pemerintah daerah, bahwasanya belakangan ini kami kurang maksimal lah dalam melakukan sampah. Ini tidak ada unsur kesengajaan tetapi memang kendala yang kami hadapi, dan mudah-mudahan ya sampah yang saat ini mungkin menjadi TPA liar yang berada di jalan 2 jalur menuju ke dalam TPA itu bisa kami atasi dalam waktu dekat. kemarin Maupun untuk masyarakat luar ya, yang karena kondisi cuaca cukup panas, mungkin ada kegiatan aktivitas merokok dan sebagainya, sehingga puntung rokok dibuang ke sampah, sehingga menyebabkan kebakaran dan ya, tapi alhamdulillah sudah bisa kita atasi. Bukan akan ya, sudah kita sewa
ada 2 unit. Satu unit kita alokasikan di TPA Bagan Siap PAP. Kemarin sudah bekerja 2 hari, tetapi ada kendala teknis. Saat ini sedang perbaikan. Mudah-mudahan nanti hari ini atau lusa sudah selesai perbaikan dan bisa kita pergunakan lagi untuk sampah yang ada di Bagan Api. Kemudian 1 unit untuk di TPA Bagan Batu. Nah, mungkin taksasi biaya belum bisa kita sampaikan karena kan kita sewa berat ini kan berdasarkan jam dan hari operasionalnya. Kita belum hitung berapa hari mereka bekerja, tapi saya kira ya karena anggaran kita ada, kita gunakan anggaran rutin kita untuk sewa alat berat. Satu TPA itu ada 2 unit alat berat. Apalagi volume sampah yang ada di Kecamatan Bangku ini satu hari yang kita kelola itu lebih kurang 80 ton per hari. Itu harus dikelola dengan baik karena kita menggunakan sistem control and fill. Sampah itu kita timbun, mana yang tidak produktif lagi nanti suatu saat kita akan timbun dengan tanah tempatan. Sehingga kan itu menunjukkan semuanya dengan alat berat. Termasuk yang di Bagan Batu itu memang sama sekali tidak ada alat berat kita, sehingga setiap tahun minimal dua kali dalam setahun kita sewa alat berat. Nah, jadi ya, mudah-mudahan tadi saya sudah sampaikan keluhan kami, ya, Komisi C bisa mendukung. Mungkin dalam suatu kesempatan nanti, ya kalau kondisi keuangan kita sudah memungkinkan, ya kami bisa mengusulkan untuk pengadaan alat berat khusus untuk TPA Bagan Siap PAP, TPA Kuku dan TPA Bagan Batu. Sedikit lagi. Kebanyakan itu dari PHR. Ya, Pertamina Hulu Rokan itu ada di Rantau Bais, di Rantau Kopar, dan juga ada di Manggala. Kemudian pelaku usaha seperti PKS tadi, pabrik kelapa sawit. Usaha PT apa? PT-nya saya tidak bisa sebutkan dulu ya, karena masih dalam proses. Jadi yang jelas PKS ada 2 atau 3 PKS yang sedang kita tangani saat ini. Oke. Bapak. Terima kasih, Bang.